بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Para jamaah sekalian yang kami hormati, wabil khusus keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Urwatul Wuthqa, Bapak Al-Ustaz Haji Udi beserta keluarga besarnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan memulai kembali ta'lim rutin yang biasa diadakan malam Sabtu kedua dan keempat di Majelis Ta'lim Al-Urwatul Wuthqa. Untuk itu kami mengajak kepada segenap jamaah agar memperkuat niatnya kembali di dalam menuntut ilmu. Sama-sama kita hadirkan, kita niatkan agar ilmu yang kita tuntut ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Mudah-mudahan dengan itu juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, diberikan kesempatan, diberikan keistiqomahan di dalam menuntut ilmu, baik di Majelis Ta'lim Al-Urwatul Wuthqa ini atau di majelis-majelis sekitar kita sebagai tambahan agar ibadah kita lebih baik dan sempurna lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembacaan kita telah sampai pada perkataan pengarang fa'amma itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma idza tarakta nafsaka sudan muhmalah. Maka apabila engkau tinggalkan dirimu sudan sebagai orang yang terlantar, muhmalah dan sia-sia. Ihmal al-bahaimi sebagaimana dibiarkannya binatang-binatang. La tadri bimaza tashtaghilu fi kulli waqtin. Yang binatang-binatang itu tidak mengetahui dengan apa mereka sibuk di setiap waktunya. Fayanqadi aktsaru awqatika dha'ian, sehingga berlalulah kebanyakan waktumu dha'ian dalam kesia-siaan. Kita masih membahas bagaimana manajemen waktu yang sesuai sampai pada sholat zuhur kemarin. Sudah tuh dari awal kitab, mulai bangun sebelum subuh, lalu kita sholat subuh, setelah subuh, waktu pagi, waktu duha, sampai siang, semuanya sudah dijelaskan oleh pengarang ya. Ini baru sampai siang nih, kita udah pelajarin kurang lebih 1 tahun. Jadi sehari aja belum, ilmu sehari belum nih, ilmu setengah hari. Tapi udah sampai sekali lebaran kita bahas. Saking banyaknya hal yang mesti kita ketahui. Ini ilmu setengah hari. Tahu ilmu setengah hari baru sampai siang.
belum sampai tidur lagi. Nah, artinya apa? Manajemen waktu itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Atur. Sebab kalau kita tidak atur, kita telantarin semau-maunya kita, itu waktu habis begitu aja udah. Ya, udah mau Zulhijjah ya, mau ganti tahun lagi. Cepet banget. Sebenarnya sih nggak ada yang cepet, sama semua orang. Sehari 24 jam, seminggu 7 hari, semuanya nggak ada yang beda. Nah, tinggal bagaimana pemanfaatannya saja. Wa auqatuka umuruka, padahal waktu-waktumu itu adalah umurmu. Wa umuruka ra'su malika, dan umurmu itu merupakan modal pokokmu. Wa alaihi tijaratuka, dan atas modal pokokmu itu terdapat perniagaanmu. Jadi umur kita ya ada pada waktu-waktu kita. Tinggal pemanfaatan dan penggunaannya aja. Ada orang-orang yang beruntung sebab waktunya ditukar dengan hal-hal yang manfaat. Jadi kita kayak jual beli tiap hari. Allah kasih modal setiap orang sama, nggak ada yang kurang, nggak ada yang lebih. Mau dia pemimpin, mau dia rakyat, semuanya sama. Sehari 24 jam, detik, menit, jamnya nggak ada yang beda. Ya, ini orang sibuk banget, kasih dan ini 25 jam, nggak ada tuh. Sama semua, mau yang pengangguran, mau yang sibuk, semuanya waktu sama. Di situ kita berdagang. Ini jam ini mau kita jual dengan apa? Oh, jam ini kita jual dengan taklim, beruntung tuh. Setengah jam, 40 menit, kita ganti dengan taklim yang balasannya adalah surga dari sabda Rasulullah SAW. Ada yang ditukar dengan hal-hal lain yang tidak bermanfaat, rugi dia. Nah, jadilah kita penjual dan pembeli yang sangat pandai memanfaatkan barang kita. Ini waktu merupakan modal di dalam perniagaan hidup. Wabihi, dan dengan ra'sul mal itu, modal pokok itu, wusuluka ila na'imi daril abadi, sampainya kamu kepada kenikmatan-kenikmatan negeri yang senantiasa. Fi jiwarillahi ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita nanti di akhirat tergantung kehidupan saat ini. Jadi penting juga kita memanfaatkan hidup di dunia. Nah, dunia itu nggak penting kata siapa? Ya, kita bagaimana sekarang ini? Ya, orang-orang yang nantinya mendapat kenikmatan di surga saat hidupnya itu memanfaatkan waktu di dunia. Fakullu nafasin, maka setiap napes, min anfasika, dari napes-napesmu itu, jauharatun, merupakan permata, laqi matalaha, yang tidak ada bandingannya. Ayla tuqawwamu biqimatin, tidak bisa ditukar dengan apapun. Per nafas kita itu adalah hal yang sangat berharga. Jauharah, jauharah itu intan berlian. Per nafas itu intan, per nafas itu permata. Idla badalalahu, sebab tidak ada penggantinya. Fa idza fata, maka apabila telah hilang, fala audalahu, tidak akan kembali lagi baginya. Itulah waktu yang Allah berikan kepada seluruh hamba-hambanya, sangat berharga. Ya, kalau udah liwat, udah nggak bisa balik lagi. Ini malam Sabtu sekarang, malam Sabtu depan udah bukan malam Sabtu yang sekarang, namanya doang malam Sabtu. Tanggalnya beda, setiap kejadiannya akan beda, karena apa yang telah liwat tidak akan bisa kembali lagi. Manfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita ini, kita manfaatkan. Oh, sangat luar biasa cepat dan ringkasnya kehidupan ini, sehingga orang-orang yang menjaga waktu, merekalah yang akan mendapat keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apalagi para ulama. Sedetik bagi para ulama itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Mereka sangat-sangat menjaganya. Saking menjaga waktunya, masuk toilet aja minta dibacain kitab. Dia mau ke toilet, pengen masuk kamar mandi, kan kalau baca kitab sambil nongkrong nggak etis, nggak bagus. Orang di luar kamar mandi suruh baca kitab, biar dia bisa denger di kamar mandi, saking dia mau liwat gitu. Daripada bengang-bengong aja di kamar mandi, dengan orang suruh bacain. Dia baca kitab, aneh denger di sini. Saking berharganya waktu bagi mereka para ulama. Kalau kita kan kagak, emang sengaja pengen bengang-bengong. Dia dimanfaatkan itu. Ya, ada yang anaknya meninggal, tetap ngaji dia, tetap jalan. Ya, cuman dia lihat dari madrasahnya, dari tempat pengajian, oh anak saya meninggal. Wa kana yushayyi'u janazata ibnihi amamal madrasah. Dia cuman anterin anaknya yang meninggal sampai depan pengajiannya. Begitu disuruh orang nganterin ke pemakaman anaknya, udah ente, ane lagi ngaji. Nggak mau liwat itu. Saking berharganya waktu mereka. Ya, ada yang kaget sampai tidur berbaring. Imam Nawawi 2 tahun nggak pernah rebahan begini, nggak pernah. Imam Nawawi tidurnya selalu di atas meja. Ketiduran, bukan tidur. Beda sama tidur sama ketiduran. Beda, tidur niat. Dikeprakin kasurnya itu namanya tidur dah. Lagi pakai nyali nasi, wah itu udah niat bener. Kalau ketiduran beda. Lagi ngaji begini, tiduran. 2 tahun begitu. Badannya nggak pernah ngerasain punggung daripada kasur. Ya, saya punya guru tuh. Beliau saat belajar ya, dan juga sudah mengajar sangat menjauhi kasur. Karena kata dia kalau tidur itu akan menghabiskan waktu mutolaahnya. Ketika kita main ke rumahnya, bener ya, di kamarnya itu ranjangnya banyak pakaian-pakaian. Ranjang kasur, di atasnya ada celana, ada baju, ada kompor di atas kasur. Kita lihat, sampai meja ditebalikin, ditaruh kasur. Sebagai murid, saya pengen beresin, ya saya benahin dah nih. Ya masih guru, kasurnya berantakan begini. Saya izin sama beliau, ya, guru, nih saya izin ya, buat beresin kasurnya berantakan bener. Jangan, emang sengaja saya buat begitu. Ternyata itu kasur memang buat ditaruh semua perlengkapannya sehingga dia nggak bisa tidur di situ. Kita lihat sendiri. Tidurnya di mana? Di pojokan kamar dia tuh ada sepetak, ya di situ dia tidur. Ini karpet hijau begini, udah hitam, percis nih hijau begini, hitam. Sebab di situ dia duduk. Tidurnya begitu, duduk. Wah, kitabnya. Tantang bagi dia kitab ditaruh di rak katanya. Kitab dia harus di depan semuanya. Wah, kamarnya udah kayak kapal pecah dah. Karena memang dibuat kagak nyaman. Sehingga apa yang dia sedang lakukan di dalam membaca mutolaah itu ya, terus bisa berkesinambungan. Kalau dipakai tidur katanya susah. Wah, sekarang sudah menjadi al-allamah, orang yang sangat alim. Akbaru majlisin fi ilmin nahwu, mempunyai majelis terbesar dalam pengajaran ilmu nahwu beliau. Itu sangat luar biasa. Perjalanan keilmuannya memang kita saksikan sendiri. Kita ngaji dengan beliau dari muridnya begini nih, ya, dari kamar ke kamar, ya, dari 5 orang, 10 orang, pindah ke masjid dekat asrama kita, pindah lagi ke masjid yang lebih besar, sampai di satu waktu beliau dipanggil disuruh ngajar di Masjid Jami Al-Azhar Mesir. Nah, orang kayak kita orang ajam, bukan orang Arab, tapi menjelaskan kaidah bahasa Arab yang muridnya orang Arab semua. Bagaimana itu? Ya, harusnya ngajar bahasa Arab di negeri Arab ya orang Arab, tapi dia adalah orang ajam, mengajarkan bahasa Arab kepada orang Arab. Itu ilmu. Rahmatullahi wasi'ah. Allah udah kalau kasih ilmu ke siapa aja. Ya, para a'immah hadis, pemimpin-pemimpin hadis, emang ada yang orang Arab? Enggak ada itu. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Turmudi, semuanya orang-orang ajam tuh.
tapi menguasai hadis yang sangat kuat ya, daripada sanad dan perawiannya. Ya, banyak daripada para ulama yang menguasai ilmu sebab menghargai waktu. Imam Abdul Qahir Jurjani dari kota Jurjan, beliau punya kitab namanya Dalailul I'jaz dan Asrarul Balaghah, yang dikatakan kitab tertinggi dalam ilmu balaghah. Dua ini, jadi orang kalau udah ngaji balaghahnya sampai Dalailul I'jaz dan Asrarul Balaghah, udah mentok dah tuh, Sidratul Muntaha fi ilmil balaghah. Yang ngarang siapa? Bukan orang Arab. Padahal balaghah kan sastra Arab. Kalau sastra udah ngejelimet. Tapi yang mengarang kitab tertingginya orang Ajam dari Jurjan. Jurjan sekarang masih ya, dalam kategori Iran. Nah, Turkistan tuh masih dalam kategori negeri Jurjan. Belajarnya di situ, ngajar di situ, hidup di situ, mati di situ, nggak pernah keluar negeri, nggak pernah keluar kota. Tapi mampu menguasai bahasa Arab tingkat tinggi. Jadi nggak ada yang mustahil dalam ilmu, asal kita punya kemauan, Allah berikan itu. Contoh-contohnya sudah sangat banyak ya, diantaranya karena mereka memanfaatkan waktu untuk belajar, untuk ibadah. Fala takun kan hamqa al-maghrurin, maka jangan jadilah kamu seperti orang yang bodoh lagi tertipu. Alladzina yafrahuna kulla yaumin bi ziyadati amwalihim, yang mereka setiap harinya gembira sebab bertambah harta-harta mereka, ma'a nuqsani a'marihim, disertai kurangnya umur mereka. Ya, itu orang bodoh, tertipu. Harta semakin lama semakin banyak padahal umurnya berkurang. Fa ayyu khairin fi malin yazid, maka di manakah kebaikan di dalam harta yang bertambah, wa umurin yanqusu, lalu umurnya berkurang. Hanya di situ saja. Ya, berbeda kalau hartanya bertambah, ibadahnya tambah juga, itu urusan lain. Tapi di sini yang hanya dicari harta, 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 ibadah kagak nambah, ya, taat malah berkurang. Nah, disitulah mereka dikatakan hamqo, orang bodoh, magrur, lagi tertipu. Wala tafrah, dan janganlah engkau bergembira, illa biziyadati ilmin, kecuali dengan bertambahnya ilmu, aw amalin solihin, atau bertambahnya amal soleh. Fa innahuma, karena sesungguhnya kedua itu, ilmu dan amal soleh, rafiqaka, yang menjadi penemanmu, yashabanika fil qabri, keduanya akan bersahabat denganmu di dalam kubur. Haitsu yatakhallafu anka ahluka, di mana akan meninggalkanmu keluarga kamu, wa maluka, dan hartamu, wa waladuka, juga anakmu, wa asdiqauka, lagi kawan-kawanmu. Ya, yang kita cari sekarang daripada harta, semuanya ketika wafat akan kita tinggalkan. Semuanya daripada anak, keluarga, pasangan juga tidak ikut ke dalam kubur kita. Yang ikut hanya dua, ilmu dan amal soleh. Bisa jadi umur kita di kubur lebih lama dari umur kita di dunia. Pengarang nih Imam Ghazali 505 Hijriah meninggal. Sekarang 1447, tinggal kurangin aja tuh. Ya, kurang lebih 1000 tahun di kuburan. Umurnya cuma 55 tahun. Di kuburan lebih daripada ratusan tahun. Siapa yang nemenin mereka? Ya ini kitabnya, Bidayatul Hidayah. Ini kita baca begini nih, dapat pahala di kuburnya. Waktu ngarang begini emang dia bakal tahu dibaca di Roblong? Kan kagak. Dia ngarang-ngarang aja, ikhlas karena Allah. Maka nalillahi baqi, semua hal yang dikerjakan karena Allah baqiya, bakal kekal. Nggak usah diviral-viralin, nggak usah disebar-sebarin, Allah yang mengekalkan itu. Ya, di ngarang Ihya Ulumuddin, di mana tempat dibaca itu di kuburannya dapat pahala. Ya, amal soleh dan ilmu yang akan menjadi peneman kita di dalam kubur. Ya, caranya bagaimana? Ikhlas. Sebab dalam keikhlasan itulah akan menjadi kekal manfaatnya. Ya,
Dulu zaman Imam Malik banyak yang ngarang kitab Al-Muwatta. Tahu Al-Muwatta? Kitab-kitab hadis yang isinya tentang hukum-hukum syariat. Banyak, bukan Imam Malik doang. Bahkan dikatakan terdapat Al-Muwatta'at. Saking banyaknya kitab Muwatta. Imam Fulan ngarang kitab Muwatta, Syekh Fulan ngarang Muwatta. Semuanya mengarang Al-Muwatta, banyak. Tapi sekarang yang tersisa Muwatta siapa? Imam Malik doang satu. Yang lain kemana itu? Wallahu a'lam. Kullu ma kana lillah baqi. Semua hal yang dikerjakan karena Allah bakal kekal. Jurumiyah tipis banget tuh jurumiyah. Kalau mau hilang kan gampang. Apa kebintal-bintal apa. Karena yang ngajinya banyak dicetak terus. Sampai sekarang menjadi kitab pokok, kitab dasar, kitab di mana orang memulai belajar nahwu. Menjadi manfaat sebab ikhlas. Nah, apapun itu enggak hanya dalam keilmuan. Setiap hal kalau sudah karena Allah, ya, kebermanfaatan dan keberkahannya itu akan berlangsung lama. Ya, sampai dikubur kita rasain, sampai kita di akhirat kita rasain itu manfaat. Tsumma idza asfarrati syamsu, kemudian apabila matahari telah menguning. Nah, ini mulai sore nih. Fajtahid, bersungguh-sungguhlah engkau anta'uda ilal masjidi, kembali lagi ke masjid qoblal ghurub, sebelum terbenamnya matahari. Siap-siap buat sholat maghrib. Sebelum azan maghrib dikumandangkan, siap-siap kita pergi ke masjid untuk sholat maghrib. Wa tashtaghila bit tasbihi wal istighfar, dan engkau sibuk dengan membaca tasbih istighfar. Di dalam masjid itu kita berzikir sambil menunggu waktu maghrib. Fa inna fadla hadzal waqti, sesungguhnya keutamaan waktu ini, waktu sebelum maghrib, ka fadli ma qabla tulu', seperti keutamaan waktu sebelum terbitnya matahari. Ya, kemarin sudah kita bahas, mulai dari subuh sampai sebelum terbit matahari itu waktu fadilah, waktu utama. Apabila kita di situ ibadah, Allah akan memberikan ganjaran yang besar. Apabila kita doa di situ, Allah berikan kita ijabahnya. Nah, begitupun waktu sore. Pokoknya mau menjelang maghrib 15 menit, 10 menit, usahain kita dalam keadaan beramal soleh. Tasbih pegang, apa kita baca Quran, apa baca wakil, apa aja dah yang kita bisa. Apa baca sholawat, apa baca rotib. Ya, kita sambut waktu maghrib dengan berzikir. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Ini perintah anjuran. Kita song-song matahari terbit dengan berzikir, dan kita sambut matahari terbenam, artinya waktu maghrib kita lepas dengan berzikir juga. Nah, kayaknya kan kalau sebelum maghrib keadaan itu berubah tuh jadi tenang. Masjid-masjid, musola-musola pada baca sholawat, anak kecil kan begitu waktu sebelum maghrib. Nah, memang di situ ada waktu fadilah. Ramein masjid, musola kita, baca apa aja baca. Ya, sini kedengeran nggak tuh anak-anak kecil pada baca sholawat sebelum maghrib? Itu selain mengutamakan waktu, juga nandain masjid. Wah, si masjid anu sebelum maghrib masih baca sifat 20. Itu orang-orang yang lain sama kita, tadinya umpama mau niat ngerubah jadi nggak jadi tuh, sebab masih ada tandanya. Yang begitu-begitu tanda. Wah, di kampung ini masih ramai, masih syiar. Sebelum maghrib ada yang sholawat, ya, sebelum maghrib masih ada yang baca sifat 20, masih ada yang baca qasidah, ya, pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Itu tanda. Nah, di situ juga kita memanfaatkan waktunya. Waqra qabla ghurubi syamsi, dan bacalah sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib. Wasyamsi wa duhaha wal laili idza yaghsha wal mu'awwidzatain. Baca 4 surat ini. Surat Asy-Syamsi, Al-Lail, sama Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Baca nih.
Ya, pergi kan megang HP semua. Ya, ada Qur'annya. Kita baca itu. Syamsi wa duhaha wal laili sebelum maghrib. Ya, kata Syekh Nawawi, wa man dawama ala qiraatiha kana rizquhu kal mator. Kata Syekh Nawawi itu. Orang yang mendawamkan 4 surat ini, Asy-Syamsi, Al-Lail, Falak, An-Nas sebelum maghrib, rezekinya ngocor kayak hujan. Hujannya yang deras, ya, yang benar-benar akan bisa memberikan kita rezeki yang manfaat. Nggak percaya, jahalin aja dah. Ya, namanya mujarrobat. Ya, rezeki nggak bisa kita nilai dari duit doang. Sehat kita rezeki juga tuh. Anak kita jadi pada anak yang soleh, itu rezeki juga. Orang tua kita soleh, rumah tangga akur, itu kan rezeki juga. Jadi duit mulu yang jadi standarnya. Ya boleh, cuman kita jangan mempersempit pandangan. Dia punya utang, rezeki juga. Bisa hadir di majelis taklim, itu kan rezeki. Ya, banyak orang yang pengen ngaji cuman kurang sehat, kesibukan dan sebagainya. Kalau bisa itu kita baca 4 surat ini, Asy-Syamsi, Al-Lail, Falak, An-Nas. Kayaknya nggak ada ya 10 menit. Nah, itu kita dawamin sebelum matahari terbenam atau sebelum maghrib. Wal taghrub 'alaika syamsu wa anta fil istighfar, dan terbenam atasmu matahari sedang kamu di dalam istighfar. Artinya azan maghrib kamu sedang menjalankan sebelumnya zikir-zikir, terutama istighfar. Fa idza sami'tal adzana, maka tatkala engkau mendengar azan maghrib, fa ajibhu, jawablah azan itu, wa qul ba'dahu, dan katakan setelahnya, Allahumma inni as'aluka inda iqbali lailika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ketika datang waktu malammu. Wa idbari naharika, dan ketika berlalu siangmu. Wa hudhuri salatika, dan hadirnya salatmu. Wa aswati du'aika, dan mendengar panggilan-panggilan doamu, suara-suara panggilanmu. Antu'tiya Muhammadanil wasilata, agar engkau berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Ya, wasilah udah tuh kemarin penjelasannya, adalah satu tempat khusus di surga hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wad du'a kama sabaqa, dan engkau membaca doa sebagaimana yang telah lalu, yaitu engkau baca doa setelah azan. Tsumma shallil fardha ba'da jawabil muadzini wal iqamati, kemudian engkau sholat fardu setelah menjawab muadzin dan iqamah. Engkau sholat fardu maghrib 3 rakaat. Wa shalli ba'dahu qabla an tatakallama rakaatain, dan kamu sholat setelah fardu maghrib sebelum kamu berbicara 2 rakaat, sholat ba'diyah. Fahuma ratibatul maghrib, maka 2 rakaat ba'dal maghrib itu merupakan rawatib, salat rawatib muakkadah. Wa in shallaita ba'dahuma arba'an, dan apabila engkau salat setelah 2 rakaat ba'diyah itu 4 rakaat lagi, tutiluhunna, engkau perpanjang 4 rakaat itu, fahiya aidan sunnatun, maka ia juga kesunahan. Jadi setelah 2 rakaat ba'diyah ada lagi sholat yang kita kenal dengan nantinya sholat awabin. Ya, mulai 4 rakaat bahkan sampai 20 rakaat. Di situ waktu setelah maghrib dengan ibadah. Wa in amkanaka an tanwiya li'tikaf, dan apabila memungkinkanmu untuk niat i'tikaf ilal isya, sampai waktu isya. Wa tuhyiya ma bainal isya'ain, dan kamu hidupkan waktu di antara maghrib sampai ke isya, bis sholati, dengan melakukan sholat, faf'al, lakukan. Apalagi kalau kita i'tikaf, ya, ntar dah balik ke rumahnya, i'tikaf dulu sampai maghrib di masjid, wah itu luar biasa. Baik kita sholat, baca Quran dan selainnya. Faqad warada fi fadli dzalika ma la yuhsa, maka sungguh telah datang penjelasan di dalam keutamaan i'tikaf setelah maghrib sampai isya itu dengan keutamaan yang tidak terhitung. Wahia nasyiatul lail, dan yang demikian adalah mengawali waktu malam, waktu di antara 2 sholat tersebut.
Li'annaha awwalu nash'atin, karena sesungguhnya ia merupakan permulaan waktu malam. Wahia sholatul awwabin, dan sholat itu adalah sholat awwabin yang 4 rakaat tadi itu. Jadi habis ba'diyah maghrib kita sholat lagi ya, 4 rakaat bahkan sampai 20 rakaat kita isi waktu di antara maghrib dan isya dengan ibadah ya, terkhusus ibadah sholat. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya an qaulihi, dari firman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji'i, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Itu maksudnya apa ya Rasulullah? Faqala, lalu Rasulullah menjawab, hiyas salatu ma bainal isya'ain, ialah salat di antara 2 waktu salat maghrib ke isya. Fa innaha tulhibu bimulaghatin nahar, sesungguhnya salat itu dapat menghilangkan ucapan-ucapan yang sia-sia di waktu siang. Wa tuhadzibu akhirahu, dan dapat membersihkan pengakhirannya. Wal mulaghatu, dan lafaz mulaghat jam'u mulghatin, jamak dari mufrad mulghah. Wahia minal lagwi, yaitu diambil dari lagu, sia-sia. Jadi kalau kita sholat wabin, apa yang kita ucapkan daripada perkataan yang sia-sia di waktu pagi, siang, sore, itu Allah ampuni dengan melakukan sholat awabin setelah ba'diyah maghrib tersebut. Fa'idha dakhala waktul isya, maka tatkala masuk waktu isya, sudah selesai kita sholat awabin, azan isya umpama, fasalli 4 raka'atin, salatlah engkau 4 rakaat qoblal fardi, sebelum fardu isya. Ihya'an lima bainal adzanain, dalam rangka menghidupi di antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamat ya, pertengahannya kita isi dengan salat. Fa fadlu dzalika katsirun, maka keutamaan yang demikian itu sangat banyak. Wa fil khabari, dan di dalam sebuah khabar, anna du'a bainal azani wal iqamati la yurad, bahwasanya doa di antara azan dan qomat tidak ditolak. Nah, kita manfaatkan itu setelah sholat berdoa. Tsumma shallil fardhu, kemudian sholatlah engkau fardu isya. Wa shallir ratibata rakaatain, dan engkau sambung dengan 2 rakaat ratibah ba'diyah isya. Waqra fihima, dan bacalah di ba'diyah isya itu, di 2 rakaatnya, surata alif lam mim sajadah wa tabaraka al mulk. Baca alif lam mim sajadah dan surat al mulk. Bisa nggak tuh kira-kira? Ya, ba'diyah isya tuh 2 rakaat. Baca sajadah berarti ada sujud. Ya, ada sujudnya tuh. Setelah itu baru kita baca tabarok. Au surata yasin wad dukhan, kalau nggak bisa baca yasin sama dukhan nih, sama-sama juga nih, panjang-panjang juga. Fadzalika ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang demikian datang fadilahnya, penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, 4 surat ini yang memang dianjurkan untuk kita baca setiap malam. Kalau nggak bisa di 2 rakaat ba'diyah isya, ya kita baca di luar sholat itu, sebelum tidur, apalagi tahajud, alif lam mim dan tabarok, juga yasin dan dukhan. Wa shalli ba'daha 4 rakaatin, dan sholatlah setelah 2 ba'diyah itu 4 rakaat, sholat lagi 4 rakaat. Fa fil khabari ma yadullu ala azimi fadliha, maka di dalam satu khabar ada satu yang menunjukkan terhadap agung keutamaan 4 rakaat sholat tersebut. Tsumma shallil witra, kemudian sholatlah engkau sholat witir, ba'daha, setelahnya, setelah 4 rakaat tadi, salasan 3 rakaat, bitaslimataini, dengan 2 salam, au bitaslimatin wahidah, atau dengan 1 salam. Kita bikin 3 rakaat sekaligus 1 salam, atau 2 plus 1 sebagaimana pada umumnya. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha surata sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat witir itu surat Sabbihis dan qul ya ayyuhal kafirun, rakaat 1 dan 2-nya.
wal ikhlas wal muawwidzatain, lalu surat ikhlas dan 2 muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Yang kita baca dah tuh kalau lagi witir tarawih, itu datang kesunahannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa in kunta aziman ala qiyamil lail, maka apabila engkau ingin bangun malam, fa akhiril witra liyakuna akhiru salatika bil laili witran, maka akhirkanlah salat witir agar akhir sholatmu pada malam hari itu sholat witir. Kalau memang nanti kita pengen bangun, pengen ibadah, witirnya entar aja. Ya, setelah kita tidur, tahajud, apa mau sholat yang lain, nah, setelah semuanya kita lakukan, tutup dengan witir. Thumma ishtaghil ba'da dzalika bimudzakarati ilmin aw mutala'ati kitab. Kemudian setelah witir itu, engkau sibukkan dirimu dengan mudzakarah ilm, dengan belajar, au mutala'ati kitab, atau mutala'ah kitab, ngulang-ulang pelajaran. Wala tashtaghil billahwi wal la'bi, dan janganlah kamu sibuk dengan senda gurau, lagi bercanda, kesia-siaan. Fayakunu dzalika khatimata a'malika qabla naumika, maka menjadi itu semua penutup amalmu sebelum kamu tidur. Yaitu mudzakarah tadi, mutola'ah, menjadi penutup pekerjaanmu sebelum kamu tidur. Fa innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung pada pengakhirannya. Jadi kalau hari kita ditutup dengan kebaikan, semua yang kita lakukan sepanjang hari baik semua tuh. Ya, sebelum tidur kita sholat, kita baca al-muluk, kita zikir, habis gitu merem, udah semuanya dihitung dengan kebaikan-kebaikan. Tapi kalau sebelum tidurnya kita tutup dengan keburukan, ya wal'iyadzubillah, jangan sampai perbuatan kita sehari dilihat keburukan semua. Inilah waktu yang mesti diperhatikan bagi setiap muslim. Jadi nggak ada pengangguran sebenarnya kita, banyak banget kerjaannya. Ya, itu tiap malam aja 4 surat, sajadah, tabarok, yasin, dukhon. Ya, itu sholat witir, itu sholat yang lain. Ya, kalau ini semuanya kita baca nih, doa-doa sebelum tidur kita baca, kayaknya kagak jadi tidur itu. Banyak banget amalannya. Ya, Imam Nawawi dalam Azkar punya bab sendiri, zikiran qabla naum. Zikir-zikir yang dibaca sebelum tidur itu ada satu bab sendiri. Banyak banget itu. Baca Al-Baqarah terakhir, baca ini, baca itu. Ya, kalau kita baca semua segar kayaknya. Kayak jadi tidur itu. Nah, minimal ada yang kita baca sehingga pengakhiran hari kita ditutup dengan kebaikan. Ya. Situ ya. Adabun naumi.